Oke, halo semuanya. Lanjut lagi ke soal nomor 4. Di sini kita diberikan tangki A yang awalnya punya 100 galon yang mengandung 50 pound garam dan tangki B yang berisi 200 galon yang mengandung 150 pound garam. Air murni dialirkan ke dalam tangki A dengan laju 2 galon per menit. Kemudian lautan pada tangki A dialirkan lagi ke tangki B dengan laju yang sama. Demikian pula lautan dalam tangki B mengalir keluar dengan laju tersebut. Nah, jadi kita di sini misalin dulu nih, misalkan X itu adalah massa massa garam eh, dalam tangki A. Sedangkan Y itu adalah massa garam dalam tangki B. Nah, kita juga diberi informasi mula-mula tangki A punya 50 pound garam. Artinya di sini X0, X saat T-nya 0 itu adalah 50. Sedangkan untuk tangki B mula-mulanya katanya ada 150. Oke. Nah, jadi kita akan tentukan dulu di sini untuk eh, yang pertama kita akan tentukan dulu untuk dxdt. Jadi dxdt itu berarti kan laju masuk dikurangi laju keluar. Nah, laju masuk dia bilang tidak ada garam yang dimasukin kan. Jadi hanya bilang bahwa pada tangki A dialirkan air murni gitu ya. Jadi saya bisa tulis ini dxdt adalah 0 pound per galon dikali ya. Sebenarnya mau dikali berapapun ya ini ya, cuman kecepatannya di situ dituliskan 2 galon per menit. Nah, dikurangi sama X kan, X per 100. Ya, ini nggak ada embel-embel berapa T karena kayak masuknya 2 keluar 2 jadi ya udah 100 aja gitu. Nah, ini dikalikan dengan 2 galon per menit. Ya, intinya ini X pound per 100 galon. Dikalikan dengan 2 galon per menit. Oke? Nah, jadi di sini eh kita lakukan ya intinya jadinya dx dt sama dengan minus 1/50 x yang saya bisa ubah atau saya pisahkan jadi 1/x dx sama dengan minus 1/50 dt. Kalau saya integralkan kiri dan kanan gitu ya, bahkan jadi ln x gitu ya, ln mutlak x sama dengan minus 1/50 PDT. Nah, di sini X tidak akan bernilai negatif ya teman-teman. Mengapa? Karena di sini X itu menunjukkan massa garam. Massa kan nggak mungkin negatif ya. Massa negatif itu gimana? Nah, jadi saya bisa tulis ln X aja. Nah, lalu saya kiri dan kanan saya kasih ln. Jadi kasih E. Jadi E pangkat ln X sama dengan E pangkat minus 1/5 T. Saya tulisnya T per 50 aja ya. Minus T per 50 tambah C gitu ya. Tambah C. Nah, berarti di sini saya akan dapatkan X sama dengan E pangkat minus T per 50 dikalikan dengan E pangkat C. Nah, E pangkat C ini merupakan suatu konstanta gitu ya, yang saya bisa kasih nilai apalah, misalnya A gitu ya. Jadi X saya ubah E pangkat C jadi A. Jadi A E pangkat minus T per 50. Nah, di sini kita diberitahu tadi syarat awalnya apa? X0 sama dengan 50. Ya kan? Sehingga kalau X0 50 berarti di sini 50 sama dengan A-nya 50 ya. Berarti A-nya sama dengan 50. Berarti di sini tulis saat T0 gitu kan ya. Nilai X-nya 50. Maka A-nya sama dengan 50. Sehingga kita kan ditanya apa? Kandungan garam kan. Jadi banyak kandungan garam pada setiap menit. Jadi ya untuk garam dalam tangki A
itu difungsikan dengan xt sama dengan 50 pangkat minus t per 50 gitu ya. 50 pangkat minus t per 50 gitu ya. Itu untuk tangki A. Nah, untuk tangki B gimana? Tangki B berarti kan DDT ya. Jadi DDT laju masuk dikurangi laju keluar. Nah, laju masuknya itu adalah dari tangki A. Ya kan dia masuknya dari tangki A. Jadi saya tuliskan berarti di sini berarti X gitu ya. Berarti di sini X pound per galon gitu ya. Dikali dengan laju masuknya juga 2 galon per menit ya dia katanya. Oke, sebentar. Ini X pound, sebentar. Ini X pound per 100 galon dikalikan dengan 2 galon per menit dikurangi dengan keluarnya berarti kan Y pound ya. Y pound per di tangki B ada berapa galon? Ada 200 galon. Dikali dengan 2 galon per menit. Oke? Nah, berarti di sini kita bisa ya coret-coret lah ya. Jadi ini DDT sama dengan 1/50 X minus 1/100 Y. Wah, ini ibaratnya dua variabel ya. Nah, X-nya kita udah tahu tuh. X-nya adalah 50 pangkat minus T 5/50. Jadi di sini saya bisa tulis DDT sebagai pangkat minus T per 50 gitu ya, minus 1/100 Y. Berarti di sini DDT ini akan sama ditambah dengan 1/100 Y. Ini akan jadi pangkat minus T per 50. Gitu ya. Oke, sampai itu dulu. Nah, kita punya sekarang di sini, ini kategorikan sebagai persamaan diferensial O21 ya, PDO1. Oke, nah PDO1. Jadi di sini kita cari faktor integrasinya kan. Faktor integrasinya adalah misalkan IX, faktor integrasinya adalah E integral 1/100 dt gitu ya. Jadi berarti ini pangkat T per 100 gitu ya. Nah, kita kalikan semua kan dia dengan faktor integrasi. Jadi saya punya sekarang dt dikali pangkat T per 100 ditambah dengan 1/100 Y dikali pangkat T per 100 sama dengan, nah, di sini pangkat minus T per 50 dikali pangkat T per 100. Yang ini kan akan jadi DDT dari Y dikali pangkat T per 100 ya begitu. Nah yang ini berarti saya bisa sedikit ngotak-ngatik nih. Bisa saya kalikan kan? Begitu ya? Bisa saya kalikan gitu. Oke, jadi ini, nah, jadi kita punya T per 100 dikurangi T per 50. Kalau saya buat per 100, ini akan jadi, oh, min 1/100 ya. Jadi di sini pangkat minus T per 100. Oke. Nah, maka ketika saya integralkan di sini, maka akan jadi Y kali pangkat T per 100. Ini integral dari pangkat minus T per 100 dt. Nah, integralnya gimana? Ya, integral biasa aja, kita umumnya aja gitu kan. Jadi, kalau ini kita mau integralin, misalkan aja, misalnya U gitu ya, minus T per 100, maka DU
minus 1/100 dt. Gitu ya. Jadi dt itu adalah minus 100 du. Gitu ya. Jadi ini Y kali E pangkat T per 100 sama dengan minus 100 dari E pangkat plus C gitu ya. Oke? Atau plus plus K lah, jangan plus C lah. Plus K aja lah. Yang belum kita pakai, konstanta gitu. Oke? Nah, berarti di sini saya bisa dapatkan Y dengan membagi semuanya dengan E pangkat T per 100 gitu ya. Jadi ini berarti minus 100. Berarti ini akan jadi E pangkat minus T per 50 ditambah dengan ini semuanya dibagi dengan E pangkat T per 100 gitu ya. Ditambah dengan K ini E pangkat T per 100 gitu ya. Oke, kita akan cek konstanta K. Jadi di sini kita tahu pada tangki B syarat awalnya tadi adalah apa? Y0 itu adalah berapa tadi awal-awal banget? Y0 150. Jadi Y0 sama dengan 150. Berarti di sini kita masukkan 150 sama dengan minus 100 ditambah dengan K. Maka di sini K-nya adalah 250. Sehingga Y bisa dirumuskan sebagai minus 100 E pangkat minus T per 50 ditambah 250 per E pangkat T per 100. Gitu ya. Atau dalam fungsi lain juga boleh lah. Atau kalau saya mau kalikan atas dan bawah dengan E pangkat T bisa enggak? Hmm, ya ini intinya beginilah. Atau saya bisa tulis Y minus 100 E minus T 50 ini jadinya 250 E minus T per 100 gitu kali ya, lebih enak. Jadi saya bisa keluarkan 50-nya. Jadi gini loh. Jadi saya bisa keluarkan 50 E pangkat minus T per 100 gitu. Ya kan? Dikalikan dengan minus 2 E pangkat sebentar. Hmm. Gini, minus T per 100 ditambah eh 5 ya pound gitu ya. Ya terserah teman-teman mau sampai sini juga sudah oke juga sih sebenarnya. Ya ini bentar. Nah itu ya. Oke itu untuk soal nomor 4. Saya akan lanjutkan dengan soal nomor 5 karena soal nomor 5 relatif lebih mudah gitu ya. Jadi nomor 4 dan nomor 5 dibahas barengan aja biar hemat waktu. Nah, di sini itu pakai hukum Kirchhoff. Jadi saya langsung aja kasih ya. Jadi di hukum Kirchhoff itu intinya saya tidak suka fisika ya jujur aja. Intinya di hukum Kirchhoff itu berlaku bahwa L dI dt ditambah dengan IR itu sama dengan ET. Nah, L itu apa? Ya, masukin aja gitu. Jadi L-nya 1 kan. Berarti di sini berarti jadi dI dt gitu ya. Ditambah IR. R-nya itu 10 pangkat 6 I gitu berarti ya. Sama dengan 1. Ya, oke. Berarti ini adalah persamaan diferensial lah gitu. Seperti biasa ya untuk menghitung persamaan diferensial cari faktor integrasi. Di sini faktor integrasi misalkan IT ya. Sorry, misalkan dia dalam IT atau apalah ya. Yang kita tulis faktor integrasi aja lah. Faktor integrasinya
Ini adalah E pangkat integral 10 pangkat 6 DI. Gitu ya. Maaf, kok DI? DT. Astaga. DT. Oke. Berarti di sini akan jadi E 10 pangkat 6T. Gitu ya. Udah, berarti tinggal dikaliin semua. Berarti DI DT kali E pangkat 10 pangkat 6T ditambah dengan 10 pangkat 6I dikalikan dengan E 10 pangkat 6T sama dengan E pangkat 10 pangkat 6T gitu ya. Jadi di sini akan jadi D DT dari eh, I kali E pangkat 10 pangkat 6T gitu sama dengan E pangkat 10 pangkat 6T gitu. Oke, jadi ini ketika kita integralkan maka ini akan jadi I E pangkat 10 pangkat 6T. Ini jadi integral dari E. Oke, jadi di sini saya misalkan eh, U sebagai 10 pangkat 6T, maka di sini DU akan jadi 10 pangkat 6 DT. Jadi DT itu bisa saya tulis sebagai DU per 10 pangkat 6. Jadi di sini I kali, ya inilah saya udah malas sebutnya gitu ya. Hati-hati, T-nya itu di atas, jangan di bawah. Ya, ini akan jadi 1 per 10 pangkat 6 dari integral E pangkat U DU yang berarti ini akan jadi I kali E pangkat 10 pangkat 6T. Iya, ini akan jadi E pangkat E lagi. Buset dah. E, oh enggak deh. Plus C. Nah ya, oke gitu ya. Oke. Nah, kita diberikan syarat awal jika I 0 saat T-nya 0. Ya udah, berarti masukin I-nya 0, T-nya 0. Berarti di sini substitusi I sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Berarti di sini eh sebentar. Berarti kan ini jadinya 0 ya? 0 semua dong ini. Gimana? Atau kita ubah dalam I sama dengan aja dulu kali ya. Jadi berarti di sini I akan jadi 1/10⁻⁶ ditambah dengan C per E pangkat 10⁻⁶T gitu ya. Nah, baru masukin 0,0. Ya, intinya di sini lah substitusi 0,0. Jadi di sini 0, 1/10⁻⁶ ditambah dengan C. Ini ya. Jadi di sini C-nya adalah minus 1/10⁻⁶. Oke? Hmm, berarti di sini IT I dalam T akan jadi 1/10⁻⁶ dikurang berarti ini ya. Dikurangi dengan 1/10⁻⁶ dikali E 10⁻⁶T gitu ya. Lebih dibagusin lagi lah. Udah. 1/10⁻⁶ minus 1/10⁻⁶ kali E pangkat 10⁻⁶T. Ya, ini adalah I-nya gitu ya. Oke, selesai. Jadi kalau lebih persamaan diferensial order 1 penerapannya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih.